Oke, kembali lagi di channel Tama Motor. Kali ini gue akan servis motor PC gue. Lama udah nggak gue servis, itu kilometernya udah sampai 16.000. Terakhir gue servis di kilometer 12, udah 4.000 kilometer udah gue servis. Itu di bagian speednya agak getar sedikit, sama koplingnya V-belnya rasanya agak slip. Nah, paling gue akan ganti busi, oli gardan, sama filter udara. Itu aja sih. Oli mesinnya udah kemarin gue ganti. Oh ya, bagi yang beragama Islam, gue ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya, dikarenakan masih adanya COVID-19 ini. Bagi yang di perantauan belum bisa mudik. Oke, sebelum lanjut ke videonya, Oke, yang pertama kita buka businya dulu, kita cek. Oke, ini businya rasanya gue baru ganti, tapi gue lupa ini pergantiannya kapan. Sebentar, gue fokusin dulu. Nggak mau fokus. Ya, siap. Ini masih baru, ntar gue cuma sikatin pinggir-pinggirnya aja. Ini masih baru, elektrodanya aja masih nggak ada yang masih berkurang. Oke, kita bersihin aja ntar. Kita buka filternya dulu. Filternya gue pakai yang standar ya, nggak pakai Verox karena uangnya belum cukup untuk ke sana, karena gue masih bayar SPP kuliah dulu. Maunya sih bulan ini rencana mau beli helm full face, GoPro, sama filter Verox rencana. Tapi bakal mungkin di bulan depan gue beli, tapi nggak semuanya sih, kecil aja. Mungkin helm dulu lah, GoPro-nya mungkin belakangan. Filternya ini udah kotor sih namanya, nggak bersih lagi. Udah 16.000 kayak gini nih kotornya. Kok kayak Verox mungkin tenaga nambah, tapi nggak terlalu berasa. Kita buka CVT-nya dulu, seberapa kotorkah dia. Jadi penasaran juga. Ini videonya udah gue up juga, sama kayak video yang sebelumnya. Bagi yang belum nonton video yang sebelumnya, mungkin gue nanti cantumin di kolom deskripsi atau enggak di linknya dari pojok kanan atas.
baknya terlalu kotor sih. Oh, ntar bisa kita lihat sama-sama. Agak gelap, nggak terlalu ya. Gue hidupin flashnya dulu. Bersih sih. Tapi coba kita buka linknya dulu. Ini gue bukanya manual ya, nggak pakai impact karena di rumah belum punya impact. Banyak rencana untuk mengungkapin peralatan yang di rumah, yang sementara kayak manual dulu. Oh ya, ini mangkoknya nggak gue bolong-bolongin karena ada sih efeknya kalau itu dibolonginnya cuma bagian sininya aja. Sini, kalau yang di sini itu nggak terlalu ngaruh, sama yang di sini. Kalau yang di sini itu nggak ngaruh juga sih bagi gue, karena kalian bisa lihat debunya itu nempelnya di sebelah sini. Nah, di cekokan paling luar di sini. Gue biasanya ada yang request tuh suruh lubangin, gue lubangin bagian sini aja, pinggir-pinggirnya aja. Ini yang di tengahnya nggak gue lubangin, sama yang di sini. Kalau yang di sini ada yang request juga, bang sini bolongin juga gitu. Ya udah, gue bolongin juga yang sini. Tapi biasanya kalau nggak ada yang request cuma sini aja, gitu. Kalian bisa lihat kan, tuh debunya di sana. Rencana gue kan ada dapat mangkok itu dari konsumen. Dia udah beli yang jadi, itu dia katanya biarin aja sini menu-menuhin, katanya gue bawa pulang. Ini rencana sini gue mau buatin kayak apa ya, gigi-gigi tuh, kayak kikir, model kikir itu, tapi yang tipis itu, tapi ampasnya tetap standar. Nah,
sekedar info aja sih ya. Kalau bagi gue ganti pakai kampasnya NMAX. NMAX kan lebih panjang kampasnya. Tapi ya gue lihat di bengkel itu waktu servis, kalau yang ganti-ganti itu dia nggak makan semua, kampasnya nggak kena semua, cuma bagian depan sini aja, yang belakangnya masih utuh. Kan ada gores bekas-bekasnya yang hitam-hitam kayak ini nih, karena sistem ngembangnya kan kayak ini. Nah itu yang di depannya yang kena. Kalau yang di depannya udah tipis, baru yang belakangnya ikut dia nge-backup gitu. Saran gue sih, kalau kampas lu masih baru, mending jangan. Kalau udah agak tipis gitu, baru mending lu ganti. Mending pakai punyanya Daytona, gue saranin, karena itu bahannya udah Kevlar kalau nggak salah. Ya gitu, mangkoknya lu buat kayak gerigi gitu, bener makin cangkem ya, gue jamin. Kalau NMAX tuh sih gue kadang-kadang gue amplas tuh, kadang-kadang agak yang lepas-lepas gitu bagian-bagiannya, nggak terlalu bagus sih bagi gue. Kalau bagi teman-teman yang lain nggak tahu, gitu. Dari analisa gue sih untuk sementara seperti itu. Oke, kita buka yang depan, kita lihat rollernya kayak gimana. Oh ya, ini rollernya gue pakai Vario 125, kodenya K35. Sedikit kemakan, mungkin nanti gue akan bubut ini biar dia bisa lebih masuk ke dalam. Waktu itu gue maunya ininya tuh lebih ke dalam, ini agak nonjol ke atas karena biar masuk, biar lebih dapat top speednya. Tapi yang ini udah benar-benar habis ya bagian atas, kurang lagi dikit aja, bisa kalian lihat. Sebentar, difokusin dikit. Nah ini kan bekas bibelnya. Nah itu udah bisa sampai atas sih, gak enak sih. Kita lihat bibelnya, masih aman, belum terlalu retak. Oke, masih ada dikit. Dislet masih kencang, tapi kita cek kelonggarannya. Aduh, sebentar, masih panas. Ini habis jalan-jalan tadi. Agak sedikit goyang, agak sedikit haus. Nanti isletnya kita ganti biar sekalian. Oke.
rollernya masih bagus, nggak ada yang peyang-peyang ya, sorry belum fokus. Ini pakai K35 kalau nggak salah. Beratnya sebentar, coba gue timbang berapa beratnya. Oke, kita timbang. Oke, timbangan kue. Nggak terlalu kelihatan. Oh, kelihatan. Berat 15 gram. Oke, pas semuanya rata 15 gram. Kita cek. Oke, ada yang set 15. 15. Wah, ini 14 sendiri. Pasti ada yang kayak nggak ada kok, dia 14 sendiri. Sekali sekali. Oh, 15. Oke, itu aja. Ternyata di bagian segitinya nggak terlalu kotor. Oke, gue cuci dulu pakai air, pakai sabun. Ini gue semprot dulu. Yang ini dia terasa nggak terlalu full. Coba kita lihat. Ini gue rasa, gue raba gini. Nah, ini kayak permukaannya yang di sini. Nah, kelihatan. Sebentar. Yang ini dari sini sampai sini. Nah, habis itu yang di sini agak lebih gitu. Dari sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Seret, ini agak landai. Kerasa sini dari tangan. Oke, yang ini ya, ini kerasa juga sih, tapi sedikit lebih parah yang di rumah Laura kan. Itu akselerasinya jadinya dapat. Terus di top speednya dapat karena di sini kan, nah pergerakan V-bel tuh kan di ngembang kayak ini. Habis itu tutupnya ngebuka, jadinya jepit ini, jadinya V-belnya cepat, agak ke atas sedikit, jadi lebih naik gitu. Ini rencananya nanti yang di sini gue agak papas. Gue agak buatin lubang karena nih silnya hancur dia, karena gue nyari top speed tuh. Waktu ini gue dapet top speednya 122. Itu jaraknya lumayan panjang sih dia untuk nyari 122 nya. Mungkin coba nanti kita ininya gue papas biar yang di sini ada bekasnya, biar dia lebih masuk lagi. Duh, itu biar lebih ngangkat lagi V-belnya. Oke, gue cuci dulu. Ntar kita lanjut videonya. Oh ya, mungkin untuk tes top speednya mungkin besok. Gue besok karena
dapat tugas di Nusa 2, mungkin di bypass gue tes nanti, tapi pakai HP dulu. Pakai HP mungkin kelihatannya di bagian speedometernya aja. Oke, sudah gue selesai cuci-cuci. Dari waktu ini gue mau infoin juga sih, lupa aja. PCX dari tahun 2019, dari bulan Juni apa Mei kalau nggak salah itu. Coba kalian perhatiin ya, bagian dari kampasnya ini, bukaannya nih. Nah, dia udah beda sama yang 2018 itu. 2018 tuh ini lebih rapat dia. Jadinya 2019 ini yang terbaru lah, terbilang itu geternya udah minim banget, benar-benar minim, karena posisi kampasnya udah lebih ke atas ya, jadinya bukanya lebih cepat gitu. Ini asal teman-teman tahu, ini peer couplingnya peer sentrifugalnya tuh masih pakai standar, cuma peer yang besar, peer couplingnya ini pakai punyanya PCX Thailand, tapi gue ganjel pakai ring sehar lagi 2 gitu. Sekedar info aja. Apa lagi ya yang gue mau infoin, itu aja sih. Oh iya, kalau ganti pislet nih, bentar gue pasang dulu biar teman-teman tahu. Sekedar info aja. Gue pasang semua aja tuh. Kalau motor PCX teman-teman masih standar, misalnya kalau waktu lamsam itu bunyi, ini bagian sininya itu dia longgar. Biasanya kalau mekanik itu kan yang di lem itu kan bagian sini, ini kan longgar juga dia. Ini dia ngaruh juga sih sama bunyi. Kalau misalnya teman-teman dan nggak ganti, cuma ngelem di bagian sini aja itu. Nah, yang di bagian gesekan sama ininya nih sama aja, dia bunyi tetap gitu. Jadi kadang-kadang di bengkel sih kalau yang nggak mau ganti ya gue lem juga sih itu, tapi kalau nggak gue lem biasanya gue ganjal sini pakai kertas, ganjal dulu biar dia lebih keluar, jadinya kan ini lebih masuk situ, jadinya lebih ganjal ya. Ngerti nggak? Gue harap teman-teman ngerti, karena ini dia longgar gini. Kalau di bagian atas sih udah, kalau misalnya longgar itu nggak apa-apa, nggak ngaruh dia bunyinya. Kalau di bawah itu lamsam tuh baru keluar tak 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 gitu. Kalau teman-teman udah up CVT, udah bubut ini, otomatis kan timing belnya lebih ke bawah. Jadi itu pasti nggak bener-bener halus banget bunyi CVT-nya, pasti tetap bunyi tak tak tak. Ntar teman-teman coba dengerin lah. Walaupun ini sudah gue ganti, tetap ya bunyi. Itu aja, gue pasang-pasang dulu.
mungkin videonya agak gue percepat. Oh ya, lagi satu, gue nggak pakai ring Pulimio. Nah, itu ngaruh sih, emang ngaruh tapi sedikit. Jadi mending gue nggak pasang dulu, gue nyobain. Waktu itu gue ngetes dapat situ, mungkin gue tadi lupa beli. Mungkin berikutnya gue akan pasangin itu. Gue coba akselerasinya nambah atau enggak. Itu aja sih. Oke, gue pasang-pasang dulu. Oke, gue sikat dulu businya biar bisa dipasang, baru kita coba hidupin. Oke, biar teman-teman tahu bisa posisi businya, mungkin teman-teman udah tahu posisi businya. Oke, agak susah posisinya. Cukup gitu. Oke, ini sudah, kita tutup kembali dulu. Ya. Ini gue ada rencana juga sih, mau beli apa, noken as punyanya BRT. Beli noken asnya aja, terus ini ganti selang apa namanya ini, gue lupa namanya apa, selang apa ini yang ke menuju ke throttle body itu mau gue ganti juga. Nah sorry nggak kelihatan ya, ini selangnya ini. Nah itu mau gue ganti juga, yang pakai yang lebih besar jadi darah lebih plong. Udah gitu mau coating juga, ngalusin aja sih kulit-kulit jeruknya. Habis itu pakai piggyback yang punyanya speed plug gitu. Ya bener lah, speed plug ya, open looper sama yang bisa buka limit RPM nya itu rencana. Habis itu apa lagi ya, itu aja sih. Kalau bore up rasanya enggak deh, ini motornya gue pakai nge-grab juga soalnya. Kalau pakai nge-grab bore upan kasihan mesinnya buat panas. Mungkin mesin masih tetap standar, cuma ganti noken as saja. Itu apalagi ya, nggak ada lagi sih, cuma itu aja. Oke, kita hidupin dulu untuk dengerin suaranya. Itu suara V-belnya keras, kita amplas dulu. Wow, bentar.
sebentar. Oke, udah ketemu, dia agak nyelip di bagian sini. Oke, maaf itu gue tadi nggak terlalu kencang pegangan plasnya. Gue hidupin lagi. Oke, suaranya dia tuh terdak itu karena kubelnya gini goyang juga dia, tapi itu nggak masalah, nggak ada ngaruhnya juga sih. Oke, coba kita geber top speednya sampai berapa sih. Ini kan nggak isi filter juga, kita lihat ya, isi filter sama nggak isi filter. Itu dulu, izin stopnya hidup. Kompresor gue juga hidup. Bentar. Oke, kita pasang tutup CVT-nya, baru kita pasang filter. Kita pasang filter udaranya. Ini filter udara yang baru, bersih banget. Bedain sama yang lama. Udah banget. Warnanya dari segi warna hijaunya juga beda ya. Udah komplit. Oh iya, gue lupa oli gardannya. Kita cek barang-barangnya apakah hitam atau tidak. Sebentar. Botaknya sebelah ini ya. Oh, itu. Nah ini. Kalau yang masuk ini dari sini, teman-teman pasti udah tahu. Nah, kita cek sedikit jatuhin. Masih bagus, masih bening. Kita cek dulu. Okay.
mungkin kilometer 24 perlu gue ganti, mungkin sama ganti timing belt kalau udah retak. Tapi yang tipe W ini, belt tipe W dia lebih lama retaknya. Oke, coba kita hidupin lagi sekali. Rasanya sih sama aja. Kita dengerin, suaranya lebih halus daripada yang sebelum gue servis. Yang sebelum gue servis tuh waktu langsung tuh punya tak kayak motor dah bore up. Ini halus, berarti benar-benar ngaruh itu pisletnya itu ya. Coba kita gebet. Sama aja, tapi gue ngerasa agak di kilometer 80 agak berat. Oke, di kilometer 70 itu dia agak berat. Agak naiknya itu karena posisi rumah bubutannya itu dia kan nggak rata ya tuh, agak kubah gitu modelnya. Nah gitu. Oke, videonya cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar. Oke, bye. Oke, kita akan tes top speed. Kita jalan dulu. Ntar gue liatin videonya sampai di tempat lokasi ya. Oke, sudah nyampe di lokasi, tapi anginnya cukup kencang. Kalau nggak dapat dari sini ke timur, kita dari timur ke barat aja. Oke. Terasa terbang-terbang. Coba kita dari timur ke barat, kita tidak lawan angin.
121. Waktu itu gue coba 122, berarti kurang lagi 1 kilometer. Oke, videonya cukup sampai di sini untuk pengetesan top speednya. Terima kasih.